Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kapasitas dukung tiang pancang pada tanah granuler dengan menggunakan metode beta. Jadi metode beta ini diperkenalkan pertama kali oleh Burlen tahun 1973. Burlen sendiri hanya mengusulkan untuk tahanan gesek ultimate-nya. Sedangkan untuk tahanan ujung ultimate-nya kita bisa menggunakan metode-metode lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi tahanan gesek satuan menurut Burlen sama dengan beta dikalikan dengan tekanan overburden efektif pada titik yang ditinjau. Di sini beta dikalikan dengan tekanan overburden efektif pada titik yang ditinjau, di mana betanya sama dengan K0 dikali KD K0 tangen Pi aksen delta per Pi aksen. Jadi ini hampir mirip dengan metodenya dari Kohlhawy, di mana dalam menghitung tahanan gesek satuan tanahnya Fs dibagi dalam beberapa lapisan-lapisan dengan batas lapisan adalah batas setiap lapisan tanah dengan muka air. Kemudian tahanan gesek satuan dihitung pada setiap pusat lapisan. Jadi di tengah-tengah lapisan nanti kita dihitung Fs-nya berapa, nanti di akhir nanti kita akumulasikan. Dengan beta sendiri bisa didekati dengan 0,18 plus 0,65 dikali dr. Dr adalah kerapatan relatif yang dari dalam persamaan ini kita tulis dalam bentuk desimal. Kemudian untuk tahanan ujung satuannya kita peroleh dari metode-metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi metode B hanya menyarankan mencari Fs-nya saja. Jadi Qs nanti kita peroleh Qs sama dengan As dikali Fs, dengan Fs-nya diperoleh dari persamaan ini. Sedangkan Qb-nya kita peroleh dari persamaan-persamaan sebelumnya. Kemudian secara umum untuk semua teori kapasitas dukung ultimate sama dengan Qb plus Qs dikurangi Wp, di mana Qb-nya AB dikali Fb. Fb-nya ini akan berbeda-beda di setiap metode. Jadi kita sudah mempelajari 5 metode, antara lain metode Paulus-Davis, metode US Army Corps, dan metode Kohlhawy, Coyle and Castello, dan metode beta. Jadi setiap metode mereka menentukan tahanan ujung satuan dan tahanan gesek satuan yang berbeda-beda, tapi bersepakat bahwa tahanan ujung satuan dan tahanan gesek satuan punya nilai maksimum tertentu, dan jika nilai maksimumnya terlampaui maka yang kita gunakan adalah nilai maksimum tersebut. Jika ujungnya meruncing maka di tahanan gesek satuannya ada koreksi, yaitu dengan faktor Fw di sini. Karena selimut tiangnya kalau dia meruncing, luasan selimut tiangnya juga akan berubah. Begitu untuk 5 metode menghitung kapasitas tiang pada tanah granuler yang sudah kita pelajari, yaitu metode Paulus-Davis, metode US Army Corps, metode Kohlhawy, metode Coyle and Castello, dan metode beta. Di setiap metode punya perhitungan kapasitas, punya perhitungan tahanan ujung satuan dan tahanan gesek satuan yang berbeda-beda. Untuk metode pertama yaitu Paulus dan Davis dan metode US Army Corps, mereka menggunakan bahwa tekanan overburden atau tekanan vertikal efektif tidak bertambah besar dengan kedalaman tiang, tapi tergantung dari yang diperkenalkan adanya namanya kedalaman kritis, di mana setelah kedalaman kritis tekanan vertikal efektifnya akan konstan. Kemudian untuk metode Coyle dan Castello berdasarkan dari kurva empiris dari hasil pengujian tiang. Jadi Fb dan Fs-nya dapat kita peroleh dari kurva tersebut yang merupakan fungsi dari rasio panjang tiang dengan diameter dan rasio kedalaman dengan diameter.
Kemudian untuk metode Kolhawi, dia mempertimbangkan adanya rigidity index dari tanahnya dan perbandingan antara tekanan tanah diam dengan tekanan tanah terganggu di sekitar tiangnya. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode beta, hanya menyarankan untuk tahanan gesek satuan saja, sedangkan tahanan ujungnya kita bisa menggunakan metode yang lainnya. Demikian untuk perhitungan kapasitas dukung tiang pada tanah granuler dengan berbagai macam metode. Kita lanjutkan dengan soal-soal latihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.